Kisah sahabat mulia Usamah bin Zaid. Ada seseorang yang menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah bahwa Ummu Aiman telah melahirkan seorang anak. Maka kebahagiaan pun memancar dari wajah Rasulullah. Siapakah anak beruntung yang telah membuat bahagia Rasulullah itu? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tidak seorang pun sahabat Rasulullah yang merasa aneh dengan kebahagiaan beliau atas lahirnya Usamah. Itu karena kedudukan kedua orang tua Usamah di hadapan beliau sangatlah berharga. Ibu dari Usamah adalah Barokah al-Hasanah yang dikenal dengan Ummu Aiman. Dia adalah budak Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Ummu Aiman membesarkan Rasulullah dalam hidupnya. Dia memelihara Rasulullah setelah Aminah wafat. Rasulullah membuka matanya untuk melihat dunia dan tidak kenal siapapun sebagai ibunya kecuali Ummu Aiman. Rasulullah sangat mencintai Ummu Aiman. Beliau sering berkata, "Dia ibuku sesudah ibuku dan anggota keluargaku yang tersisa." Inilah ibu dari anak yang beruntung itu. Adapun ayah Usamah adalah orang yang paling disayang Rasulullah, yaitu Zaid bin Harisah, yang merupakan anak angkat Rasulullah. Dia juga sahabat Rasulullah yang banyak mengetahui rahasia beliau, menjadi salah seorang anggota keluarga Rasulullah dan orang yang paling beliau cinta setelah Islam. Kaum muslim bergembira dengan lahirnya Usamah bin Zaid, seakan-akan belum pernah ada bayi yang terlahir selain bayi itu. Sebab apa yang membahagiakan Nabi akan membahagiakan mereka semua. Setiap hal yang menyenangkan hati Nabi akan menyenangkan hati kaum muslimin semuanya. Kaum muslim menjuluki Usamah yang beruntung itu dengan julukan Al-Hib wa Ibnul Hib, yang artinya orang yang disayangi dan anak dari orang yang disayangi. Tatkala Usamah bin Zaid beranjak dewasa, tampaklah sifat mulia dirinya yang membuat Usamah pantas menjadi orang kesayangan Rasulullah. Usamah bin Zaid sangat cerdas. Dia pemberani yang luar biasa, bijak, dapat menempatkan segala urusan pada tempatnya. Usamah memiliki harga diri yang menjauhkan dirinya dari segala hal yang nista. Pencinta sehingga orang-orang mencintainya, bertakwa serta waro sehingga Allah mencintainya pula. Pada perang Uhud, Usamah bin Zaid beserta anak-anak para sahabat ingin ikut berjuang. Maka Rasulullah memilih di antara mereka siapa yang bisa ikut berjuang. Namun Rasulullah tidak mengizinkan mereka lantaran mereka belum cukup umur. Usamah bin Zaid juga dilarang ikut oleh Rasulullah. Maka Usamah pulang ke rumah dan dari matanya mengalir deras air mata karena sedih tidak bisa ikut berjihad di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang Handak, Usamah bin Zaid juga datang bersama para pemuda dari kalangan sahabat. Usamah mengganjal kakinya agar terlihat tinggi, sehingga Rasulullah memperbolehkannya ikut serta dalam jihad. Maka Rasulullah memilihnya dan memperbolehkan Usamah untuk ikut berjihad. Usamah pun lalu membawa pedangnya untuk berjihad di jalan Allah. Dan pada saat itu Usamah baru berusia 15 tahun. Pada kejadian perang Mut'ah, Usamah bin Zaid berjuang di bawah komando ayahnya Zaid bin Harisah. Padahal umurnya waktu itu baru 18 tahun. Usamah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ayahnya gugur sebagai syahid. Dia tidak lemas dan tidak gentar. Usamah melanjutkan jihadnya di bawah komando Ja'far bin Abu Thalib, sampai Ja'far bin Abu Thalib pun ikut gugur. Kemudian Usamah masih terus berjuang di bawah komando Abdullah bin Rawahah, sampai Abdullah bin Rawahah pun gugur menyusul kedua sahabatnya. Kemudian Usamah masih berjihad di bawah komando Khalid bin Walid, sehingga pasukan yang sedikit tersisa ini mampu lolos dari serangan pasukan Romawi. Usamah bin Zaid kembali ke Madinah dengan berharap ayahnya mendapatkan ganjaran terbaik di sisi Allah. Usamah meninggalkan jasad ayahnya yang suci di bumi Syam. Usamah menunggangi kuda ayahnya yang dipakainya saat berperang. Pada tahun 11 Hijriah,
Rasulullah memerintahkan untuk menyiapkan pasukan guna menghadapi pasukan Romawi kembali. Dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan banyak lagi sahabat terkenal lainnya. Rasulullah menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima pasukan, padahal pada waktu itu usianya belum genap 20 tahun. Rasulullah memerintahkan Usama untuk membawa pasukan ke Al-Balqa, yaitu benteng Ad-Darum yang terletak dekat Gaza di negeri Romawi. Ketika pasukan Muslim mulai bersiap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Ketika sakit Rasulullah semakin parah, pasukan ini menunda keberangkatan sampai mereka mengetahui keadaan Rasulullah. Usamah berkata, Begitu penyakit Rasulullah semakin parah, aku pergi menghadap kepada beliau dan banyak orang yang ikut bersamaku. Aku menghadap dan kudapati beliau diam, tak mampu bicara karena gawatnya penyakit yang beliau derita. Beliau mengangkat tangannya ke langit, lalu menaruhnya di tubuhku. Aku mengerti bahwa beliau baru saja mendoakanku. Sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pasukan Muslim di bawah komando Usama bin Zaid berangkat ke medan perang. Khalifah pengganti Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, mengiringi pasukan Muslim sambil berjalan kaki, sedangkan Usamah bin Zaid menunggang kuda. Usamah berkata, Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah kuda atau aku akan turun. Demi Allah, jangan kau turun wahai Usamah. Demi Allah, aku tidak akan naik. Aku cuma ingin membasuh telapak kakiku dengan debu di jalan Allah sesaat saja. Kutitipkan kepada Allah agama, amanah dan akhir amalmu. Aku berpesan kepadamu untuk menjalankan apa yang sudah diperintahkan Rasulullah kepadamu. Kalau kau membolehkan, ku minta Umar bin Khattab untuk tinggal membantuku di sini. Usama bin Zaid pun mempersilakan Umar bin Khattab untuk tidak berangkat berperang untuk membantu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Usama bin Zaid berangkat bersama pasukan Muslim dan dia melaksanakan semua perintah Rasulullah. Usama menempatkan pasukan berkuda di Al-Balqa dan di benteng Ad-Darum di daerah Palestina. Usama menghilangkan rasa gentar pasukan Muslim terhadap pasukan Romawi. Usama bin Zaid membuka jalan bagi pasukan Muslim untuk menaklukkan beberapa wilayah Syam, Mesir, dan Afrika Utara hingga sampai ke Laut Hitam. Kemudian Usamah kembali dengan menunggangi pelana yang digunakan oleh ayahnya sewaktu terbunuh dulu pada Perang Mu'tah, dengan membawa ghanimah yang melampaui perkiraan manusia, sehingga ada yang berkata, tidak pernah ada pasukan yang selamat dan membawa ghanimah lebih banyak daripada pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid semasa hidupnya menjadi orang yang dihormati dan dicintai oleh kaum muslim. Itu dikarenakan Usamah menepati janjinya kepada Rasulullah dan selalu menghormati beliau. Umar Al-Faruq bahkan memberikan gaji kepada Usamah melebihi apa yang dia berikan kepada anaknya sendiri. Maka Abdullah bin Umar berkata kepada Umar bin Khattab, wahai ayahku, kau memberi Usamah gaji 4.000 dirham, sedangkan kau cuma memberiku anakmu sendiri 3.000 dirham. Padahal ayah Usamah tidak lebih utama dari dirimu, dan Usamah juga tidak lebih mulia dari diriku. Kau keliru. Ayahnya lebih dicintai Rasulullah dibandingkan ayahmu, dan dia lebih dicintai Rasulullah dibandingkan dirimu. Maka Abdullah bin Umar rela menerima pemberian gaji yang diberikan kepadanya. Dan Umar bin Khattab setiap kali berjumpa dengan Usamah bin Zaid, Umar akan berkata, selamat datang pemimpinku. Apabila ada orang yang merasa aneh dengan tingkah Umar ini, Umar akan menerangkan kepada orang itu, Rasulullah sudah menjadikan Usamah sebagai pemimpinku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati jiwa yang luhur ini. Sejarah tidak pernah mencatat sosok yang lebih agung, sempurna dan mulia daripada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satunya ialah Usamah bin Zaid. Wallahu a'lamu bishawab.